Nah, Al-Allamah Syekh Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Ulama abad keberapa? Abad ke-12, abad ke-13 Hijri. Kemarin ya. Di antara karya beliau yang paling dekat mungkin dengan kita itu Kitab Sadah Al-Muttaqin Syarah Ulumuddin. Yang tadi kita sepakati cetakan yang paling bagus, cetakan Dar Nur Mubin Yordania. Harganya dulu $100. Yang tadi sedang kosong di peredaran. Ala kulli hal, siapa beliau? Beliau ini Al-Husaini nasaban, Al-Hanafi mazhaban. Lama di India, bahkan lahir di India. Kemudian lama belajar di mana? Di Yaman, di daerah Zabid. Hatta nusiba ilaihi Zabidi. Dan disebutkan di dalam buku ini Alfiyatus Sanad, ini kumpulan sanad beliau. Manzumah, dalam bentuk manzumah sekitar 1200 lebih bait. Gurunya puluhan. Ini maksudnya saking alimnya beliau, saking banyak kitab yang beliau baca, dibuatkan manzumah kemudian oleh beliau. Bahkan ini bukan bab sombong beliau, tapi memang sudah sesuatu yang keniscayaan. Kita bacakan sedikit. Di khatimahnya itu wa qalla antara kitaban yu'tamad illa wali fihi ittisal bis sanad salam au aliman illa wali ilaihi wasaitu tuqifuni alaihi ya salam. Sebutkan kitab-kitab yang utama, mau di bidang fikih, hadis, akidah, tafsir, saya punya sanad di situ. Sebutkan alim-alim muktabar, sebutkan, saya punya sanad ke mereka. Dan ini bukan bab kesombongan, dan itu buktinya. Siapapun di masa-masa kita abad ke-13, 14, 15 mau hubungkan sanad Syekh Murtadha Az-Zabidi, pasti kita lalui. Pasti kita lalui. Tadi saya mau menunjukkan pada madrasah beliau, tempat beliau mengajar, tapi karena semangat tuan guru langsung lari menuju ke Syariah Asraf. Cuman Abi Zahrul tadi yang melihat madrasah beliau itu. Yang di mana? Tolong. Di belakang tadi. Saking semangatnya. Waktu kita potong jalan. Iya. Ala kulli hal, di situ madrasah beliau mengajar. Apa materi yang beliau ajarkan? Materinya adalah salah satunya hadis, terutama majlis imla. Imla itu di mana seorang muhaddis mubli menghafalkan, membacakan hadis lengkap dengan rijalnya, sanadnya, kalau ada ilalnya, kalau ada pertanyaannya, masailnya, iskaliatnya, dan itu nggak ada lagi di masa kita. Setelah pada masa beliau itu abad ke-12 ke-13 nggak ada lagi majelis itu. Baru kemudian di abad 14 ataupun 14-15 itu ada namanya Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghumari, di mana diadakan di majelis Ketuhda di mana di Atabah Nonton. Kapan-kapan kita sholat di masjid itu nanti insyaallah. Ala kulli hal, beliaulah yang kemudian memiliki majelis itu. Itu sebabnya di dalam Asanid Al-Misriyin Syekh Usama itu memuji, memanjangkan biografi tentang tokoh kita ini. Ala kulli hal, Syekh Usama ngaku juga di sini. Masya Allah. Enggak, kalau makam beliau bukan peziarah, Syekh Usama itu bukan peziarah kan. Yang jelas ini makam yang kemudian diziarahi oleh para peziarah. Kita apa yang bisa lagi tuh?